Selamat pagi, Salam. Pengumuman hari Minggu 26 April 2020 yang pertama. Telah meninggal dunia pada hari Senin 20 April 2020 Ibu Sulastri dengan alamat Kalipan Gondang Wayang, Temanggung. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Bagi jemaat GKJ Temanggung yang akan donor darah, bisa datang langsung pada jam 8 sampai 20 WIB ke PMI Temanggung, Jalan Dr. Wahidin nomor 8, belakang Pendopo Pengayoman. Mohon perhatian dan dukungannya. 3. Persembahan mingguan, bulanan, perjamuan kudus, dan aksi puasa, aksi Paskah yang dikumpulkan di rumah masing-masing dapat dikumpulkan melalui majelis kelompok atau pepantan atau langsung ke kantor gereja di kotak yang sudah disediakan. 4. Atau yang terakhir, diberitahukan bahwa dana bantuan pendidikan bisa diambil pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 8.30 sampai 15.00 di kantor GKJ Temanggung. Marilah kita awali kebaktian ini dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama, berhimpun semua jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah di dalam kebangkitan Kristus menjadikan bukti bahwa sejak dahulu kala Allah telah dan akan terus merancang kebaikan dan keselamatan manusia. Berbekal pada karya Allah tersebut, orang percaya dimampukan untuk terus berkarya di dunia ini. Sejak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum kasih terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri bersama kita menerima anugerah Tuhan. Dan inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian surat 1 Petrus yang pertama, ayat 17 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali,
bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan tabah berserah dalam kebenaran bagi mereka dalam derita dan keluh. Tuhan yang setia menolong. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh kami bersyukur atas kehidupan yang senantiasa Tuhan berkati, kehidupan yang senantiasa kami jalani dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, bersama pada saat ini kami bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Meskipun dari rumah kami masing-masing, namun roh Tuhan senantiasa menyatukan roh kami sekalian sehingga kami boleh berbakti dengan penuh sukacita di dalam Roh Kudus. Tuhan Allah yang maha baik, bersama kini kami akan menerima sapaan firman Tuhan. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dimampukan dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ
pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diberi judul atau tema dibangkitkan untuk berkarya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah bijak yang menyebutkan hidup paling baik dijalani pada masa kini dan dipahami pada masa lalu.
Saudara-saudara, ketika kita memikirkannya, ada banyak manfaat dari pepatah bijak tersebut. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu pada masa sekarang ini untuk merencanakan masa-masa yang akan datang, atau hanya untuk menyesali masa lalu, kita tidak dapat melihat, kita tidak akan dapat menikmati hadiah dari setiap momen yang terjadi pada hari ini. Namun saudara-saudara, jika kita ingin memahami sesuatu secara baik, maka bolehlah sekali-sekali kita melihat ke masa lalu, asal tidak membuat kita kemudian berhenti untuk berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini menuturkan kepada kita, kepada sebuah pertimbangan ketika menghadapi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kemana kita akan berpaling ketika segala sesuatu berantakan, ketika segala sesuatu menjadi runtuh bagi diri kita sendiri maupun bagi dunia? Apa yang kita lakukan ketika hal-hal yang kita percayai, hal-hal yang kita yakini, hal-hal yang kita harapkan kemudian mengecewakan kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya kedua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus terjebak di dalam perangkap yang terlalu manusiawi karena tidak sepenuhnya hadir pada momen hari itu dan lebih memperhatikan masa lalu yang senantiasa ada di dalam kehidupan dan pikiran mereka. Hati dan pikiran mereka hancur ketika apa? Ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus dikuburkan. Peristiwa itu benar-benar mengubah hidup, mengubah harapan, mengubah impian mereka. Mereka merasa telah seharian menunggu janji Yesus bahwa Ia yang bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kenyataannya tidak kunjung tiba ada di tengah-tengah mereka. Memang saudara-saudara, ada berita dari para perempuan yang mereka dengar, tetapi seperti lazimnya yang terjadi pada zaman itu, kesaksian perempuan tidaklah berarti. Nah, oleh karena itulah, di jalan menuju Emmaus, mereka berjalan dengan rasa kecewa. Mereka berjalan dengan rasa penyesalan yang terus-menerus. Hati dan pikiran mereka terjebak di dalam lingkaran ingatan kesedihan saja, di dalam lingkaran rasa sakit. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah berjalan bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang ada di samping mereka. Oleh karena itu di ayat 21 dicatat, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudara, yang menarik dari ini semua adalah bahwa apa yang dikatakan dua murid di tengah-tengah jalan itu menyebutkan memang fakta-fakta dasar tentang Tuhan Yesus yang mereka ikuti, mereka layani, mereka percayai, dan seterusnya. Jadi mereka mengetahui ceritanya, tetapi tidak mengetahui makna sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan itu. Yesus pun kemudian menjelaskan berdasarkan kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Meskipun mereka mulai memahami
hubungan antara Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Mereka masih tidak bisa menghubungkan antara Yesus yang bangkit dan orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka berbicara dan terus berbicara. Mereka membaca dan terus membaca. Tetapi kata-kata saja ternyata tidaklah cukup bagi mereka untuk memahami. Harus ada sesuatu yang dialami di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keramahan dua orang ini kemudian membawa kepada pengalaman setelah Yesus bersama-sama dengan mereka mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan. Dari peristiwa itulah, dari peristiwa yang dialami itulah, mereka kemudian mengenali dan sadar bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus. Pikiran kedua orang itu kemudian terbuka, sehingga mereka bisa menghubungkan titik-titik yang misterius dan mampu membentuk satu pola hubungan yang akhirnya dapat mereka kenali dan mereka imani. Jadi, mungkin dua orang ini tidak bisa menerima berita dari para perempuan. Bukan semata-mata karena perempuan pada masa itu dipandang tidak sahih di dalam memberikan kesaksian. Tetapi karena harapan besar mereka yang tidak memungkinkan mereka mengenali peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dengan benar. Harapan besar mereka yang salah membutakan mata hati mereka untuk menerima kesaksian dari para perempuan yang datang dari kubur Yesus pada waktu pagi-pagi benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melihat dan mengenali Yesus pada saat mereka makan bersama. Tindakan umum keramah tamahan di dalam makan bersama akhirnya memicu terbukanya pengertian, terbukanya hati mereka untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam Tuhan Yesus. Untuk itulah dibutuhkan kesediaan, dibutuhkan semangat untuk terbuka, untuk ramah terhadap sesama yang ada di sekitar kita, yang itu akhirnya akan membawa kepada Mesias yang terfokus di dalam kehidupan bersama kita. Semua serpihan iman, mimpi dan harapan yang hancur, serta ingatan beraneka ragam, akhirnya bisa menyatukan kembali di dalam ikatan kasih yang sederhana di dalam berbagi makanan. Itulah sebabnya ketika mereka bergegas untuk kembali ke Yerusalem, untuk membawa warta bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit, mereka telah dilahirkan kembali di dalam hal menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka merasa terdorong untuk kemudian bersaksi, untuk membagikan kepada semua orang apa yang telah terjadi pada diri mereka, apa yang telah mereka saksikan. Mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk kemudian memberitahu kepada yang lain tentang pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Di dalam suratnya yang pertama ayat 17 sampai ayat 23, Petrus menyebutkan dan berbicara tentang kelahiran baru dengan harapan hidup yang baru yang bisa didapat hanya melalui kebangkitan Tuhan
Yesus. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita dapat memandang Allah bukan sebagai pihak yang menghakimi semua orang secara tidak memihak menurut perbuatan mereka, tetapi menghakimi melalui kacamata rahmat Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus berarti ada sesuatu yang indah di dalam hidup kita di sini dan sekarang ini. Sesuatu yang sangat berarti itu oleh Petrus didefinisikan sebagai kehidupan Kristen yang penuh kasih yang tulus dari Tuhan Allah yang telah mereka terima di dalam kasih Kristus yang mengorbankan diri. Kasih itulah yang harus diproklamirkan, yang harus terus disaksikan di dalam kehidupan ini dengan cara yang sama seperti pada waktu itu, membicarakan, melakukan apa yang sudah mereka terima di dalam Kristus kepada semua orang. Kasih itulah yang memberi kehidupan, memberi harapan, dan sekaligus menebus kehidupan orang berdosa. Itu semua sudah seharusnya yang menjadi cara hidup kita sebagai orang-orang percaya milik Tuhan yang telah dilahirkan kembali, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih yang menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus tidak hanya dirasakan, melainkan akan terus dijalani, akan terus kita jalani melalui setiap karya kesaksian kita sehari-hari. Rahmat Allah yang begitu besar juga pernah dialami dan dirasakan oleh pemazmur, yang itu diungkapkan di dalam Mazmur 116. Itulah sebabnya pemazmur ingin mengajak para pembaca untuk bersama-sama menyerahkan pengharapan hanya kepada Allah. Dan pengharapan itu juga diwujudkan di dalam nasar, yaitu suatu perbuatan mengucap syukur kepada Tuhan Allah atas berkat yang telah diterima, terlebih berkat keselamatan, menjadi manusia yang baru di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menerima kebaikan, sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Allah, kita perlu terus bertobat dari harapan-harapan kita yang salah, juga bertobat dari ketidaksediaan kita terbuka. Dan lebih dari itu, kita diharapkan untuk ramah terhadap sesama kita. Allah telah terlebih dahulu menghampiri Kleopas, demikian pula kehidupan kita. Kita pun akhirnya dipanggil untuk menghampiri dan terus berkarya di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan bersama, baik di dalam keluarga kita masing-masing, baik di tengah-tengah jemaat kita, demikian pula di tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Selamat berkarya, menyaksikan karya penebusan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Kasih Tuhan menyertai kita, rahmat Tuhan senantiasa memampukan kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini.
Jemaat dimohon berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan berkenan menampakkan diri kepada Kleopas, demikian pula kepada kami sekalian. Yang itu semua menjadikan iman pengharapan kami semakin diteguhkan. Di tengah-tengah harapan kami yang hancur, di tengah-tengah impian kami yang sirna, Tuhan berkenan mengingatkan, meneguhkan kami sekalian, bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kami dilahirkan kembali, dibaharui kembali, diberikan semangat kembali untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Melalui iman percaya kami kepada Tuhan, biarlah semangat kami sekalian Tuhan teguhkan, sehingga di dalam karya kami sungguh akan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena banyak orang akan mendengar, banyak orang akan menyaksikan kasih Tuhan yang sedemikian besar di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami mohon berkat Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Biarlah Tuhan berkenan menghampiri dan Tuhan melawatnya. Tuhan berkenan memberikan kekuatan kesehatan, terlebih pulih dari sakit penyakit yang diderita. Biarlah para dokter, obat-obatan, perawat, semua sarana rumah sakit yang digunakan, Tuhan berkati dan Tuhan pakai, sehingga itu semua boleh menjadi jalan berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan Allah yang Maha Baik, pada saat ini bersama kami terus memohon berkat Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan berkenan berkati para pemimpin bangsa kami, lebih-lebih ya Tuhan, di dalam kami bersama-sama melawan wabah virus corona yang sedang melanda belahan dunia ini, bahkan di negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, berbagai macam cara telah disampaikan pemerintah kepada kami sekalian. Berapa macam himbauan, arahan, yang itu semua dapat mencegah meluasnya wabah COVID-19 yang sedang kami hadapi pada saat ini. Teguhkan hati kami ya Tuhan, kuatkan pengharapan kami di dalam Tuhan, agar kami dapat melawan virus corona ini bersama-sama dengan masyarakat di seluruh Indonesia yang kami cintai. Tuhan Allah yang Maha Baik, berikan kami kemampuan untuk terus memahami, untuk terus mengindahkan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah di dalam kami bersama-sama menanggulangi wabah menyebarnya virus COVID-19 ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, semua kami percayakan hanya di dalam kuasa dan berkat Tuhan, bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami, Tuhan berikan kemenangan kepada kami di dalam kami menghalau segala macam sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan kami,
yang sedang mewabah di negara yang kami cintai ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, selanjutnya kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kuasa dan berkat Tuhan, di dalam karya kami, di dalam pelayanan kami di gereja milik Tuhan, meskipun dengan cara yang tidak seperti biasa kami lakukan. Namun berbagai upaya di dalam kami terus membina iman pengharapan kami, iman pengharapan jemaat Tuhan, baik yang ada di GKJ Temanggung ini, demikian pula di gereja-gereja yang lain di seluruh bumi. Tuhan kiranya berkati. Tuhan pakai sebagai semua sarana prasarana yang ada, sehingga itu semua boleh membekali kami, membina dan memperteguh serta memelihara iman pengharapan kami kepada Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami serahkan seluruhan hidup kami seutuhnya di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan hari ini dan di sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama telah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1-3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan waktu buat kami semua jemaat-Mu GKJ Temanggung ini menghaturkan persembahan sebagai wujud persembahan kami, rasa syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini melakukan kebaktian di rumah dan menghaturkan persembahan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkati mereka Tuhan, persembahan yang mereka serahkan dihaturkan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk majelis yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, berikan roh kebijaksanaan, sehingga persembahan ini benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, usai kebaktian ini, jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing
Mungkin ada yang melakukan aktivitas pekerjaan hari ini. Berikan keselamatan buat mereka. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam kasih dan pertolongannya, kami akan bersaksi bagi Kristus. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.